Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu menjaga kesehatan ya. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Jika sudah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, menurut anak-anak, apakah sarapan itu penting? Lalu, apakah anak-anak tahu apa itu organ pencernaan? Menurut anak-anak, apakah organ pencernaan yang kita miliki sama dengan yang dimiliki oleh hewan? Nah, amati gambar berikut ini. Coba anak-anak sebutkan contoh makanan yang menurut anak-anak itu merupakan makanan yang sehat. Ya, betul. Ada buah-buahan, daging, susu, dan sayur-sayuran. Lalu, apakah anak-anak tahu apa kriteria dari makanan yang sehat itu? Ya, betul. Kriteria makanan sehat yaitu mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Ada vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba anak-anak amati iklan berikut ini dengan seksama. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Setelah anak-anak mengamati iklan berikut ini, mari bersama-sama menulis apa yang ada dalam iklan tersebut. Nah, tadi kita sudah menemukan 3 gambar ini ya pada iklan. Lalu tulisan yang dilihat pada gambar pertama yaitu makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, pada gambar terdapat tulisan makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan pada gambar terakhir, kita dapat mengetahui tulisan cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Anak-anak, pada setiap iklan pasti terdapat kata kunci. Lalu, apakah anak-anak tahu apa itu pengertian dari kata kunci? Ya, kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang dicari ataupun dibaca oleh orang-orang. Ciri-ciri sebuah kata kunci yaitu yang pertama, terdiri dari satu kata atau 2 kata yang membentuk frase kata. 2, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Sedangkan yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep
atau informasi dari sebuah iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat tadi, kita jadi lebih tahu ya bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, anak-anak pasti tahu kan, penyempurna makanan sehat yaitu susu. Seperti yang kita semua ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu ya? Untuk mengetahui penjelasannya, anak-anak harus melihat video pembelajaran ini sampai akhir ya. Namun sebelumnya, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk bertepuk semangat versi 3. Pasti anak-anak sudah tahu kan? Ya, pintar. Ibu mulai ya. Tepuk semangat versi 3A. Yo, semangat sekali lagi. Terus berjuang. G-O-O-D-G-O-B, good job, good job. G-O-O-D-G-O-B, good job, asik. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semakin bersemangat? Ya, pasti sudah ya. Berikut ini adalah penjelasan dari sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, yaitu bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Sistem pencernaan pada sapi yang pertama yaitu makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan saliva. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Lambung sapi ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut ini bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama yaitu ada rumen atau perut besar. Pada bagian ini, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Pada bagian kedua yaitu terdapat retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya di bagian ketiga atau omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Nah, pada abomasum ini disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus.
panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Diagram berikut merupakan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Pertama, rumput dikunyah di mulut, selanjutnya diteruskan ke esofagus dan masuk ke dalam rumen atau perut besar. Pada rumen, proses yang terjadi yaitu pencernaan dengan bantuan mikroba. Selanjutnya, masuk ke dalam mulut. Nah, pada mulut, makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Selanjutnya, masuk ke dalam retikulum. Pada retikulum, proses yang terjadi yaitu makanan difermentasikan oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya masuk ke dalam omasum dan masuk ke dalam abomasum. Pada abomasum, proses yang terjadi yaitu pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Setelah menyimak diagram tadi, selanjutnya ibu ingin anak-anak menggambar hewan sapi dengan sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal yang pertama, memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Yang kedua, memberi tanda panah atau menggunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Yang ketiga, warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menuliskan nama kalian pada bagian kiri bawah kertas gambar. Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari mengenai kata kunci dalam iklan dan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, apakah anak-anak masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan langsung menghubungi Ibu Enu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.